Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim tegas menolak usulan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara-negara ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam serumpun kepada Anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sekarang merupakan bulan Ramadan, guys. Bagi yang beragama Islam, selamat berpuasa, selamat bertarawih. Puasa tahu, jangan tak puasa. Alright guys, dan pada kali ini Lebas Studio akan buat satu video reaction yang berjudul Berita Terbaru, Bahasa Malaysia Ditolak Indonesia, Negeri Jiran Lakukan Hal Konyol Ini. Wow, apakah hal konyol ini guys? Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Jendela Militer guys. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Jendela Militer dengan berikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina guys. Tanpa basa-basi guys, ayo kita sama-sama simak video ini. Kiraan 3, 2, 1, go. Heboh, bahasa Melayu ditolak. Netizen Malaysia ini larang nonton Upin Ipin, reaksi warga Indonesia bikin ngakak. Ini betul-betul aksi konyol guys. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim tegas menolak usulan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara-negara ASEAN. Menurutnya, bahasa Indonesia harus diprioritaskan. Mengingat bahasa Indonesia memiliki banyak keunggulan, saya sebagai Mendikbudristek tentu menolak usulan tersebut. Namun karena ada keinginan negara sahabat kita mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN, tentu keinginan tersebut perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut di tataran regional, tutur Nadiem. Penolakan Nadiem tersebut berbuntut panjang jadi perbincangan heboh di media sosial. Parahnya serial animasi populer asli Malaysia Upin Ipin ikut terseret. Bahkan Upin Ipin masuk jajaran trending topik Twitter tanah air pada Kamis 7 April 2022 kemarin. Mulanya seorang netizen Malaysia pemilik akun @ardina_nadia melarang warga Indonesia menonton Upin Ipin buntut dari ditolaknya usulan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob agar memperkuat bahasa Melayu sebagai bahasa perantara dan bahasa resmi ASEAN. Kalau Indonesia tak mau guna bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN, ini senang je. Jangan tengok Upin Ipin lagi dah, oke? Celoteh akun @ardina_nadia dikutip pada Sabtu 9 April 2022. Protes warganet Malaysia ini kemudian dibalas telak oleh netizen tanah air. Beragam komentar kocak dilontarkan yang bikin geleng-geleng kepala. Salah satunya komentar yang meminta Susanti, teman sepermainan Upin Ipin yang berasal dari Indonesia. Upin Ipin. Bahasa Inggris selama ini menjadi alat komunikasi negara-negara di dunia. Malaysia berharap bahasa negaranya pun bisa dikenal di kancah internasional. Malaysia berencana menjadikan bahasa Melayu atau Melayu sebagai bahasa kedua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan bahasa nasional Malaysia di tingkat internasional. Ternyata Melayu gagal menjadi bahasa kedua di ASEAN. Tan Sri Dato' Dr. Haji Mujibudin di akun Twitter miliknya menjelaskan Indonesia melakukan penolakan terhadap bahasa Melayu. Jumlah penutur bahasa Indonesia jauh lebih besar dari bahasa Melayu karena penduduk yang mencapai sekitar 279 juta jiwa. Populasi orang Melayu di Indonesia hanya 5,5 juta, begitulah tulisnya. Bahasa Melayu pun menjadi trending topik di Twitter Kamis 31 Maret. Netizen pun mengungkapkan pendapat beragam. Beberapa menyebutkan bahwa bahasa Melayu memang tak terlalu banyak yang mengerti dan memahami. Lebih baik memakai bahasa dengan penutur yang lebih banyak dan universal, seperti bahasa Inggris. Netizen juga menilai warga Malaysia banyak yang mencampur bahasa Inggris dengan bahasa Melayu, padahal Malaysia yang sesungguhnya harus asli. Dari bagan tersebut, ternyata penutur bahasa Melayu memang sedikit dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Bahkan penutur bahasa Sunda jumlahnya lebih banyak ketimbang Melayu. Penutur bahasa Indonesia adalah 198.733,600 di peringkat 10. Sementara Melayu yaitu 19.092.182 berada di posisi ke-67. Bahasa daerah Sunda ada di posisi ke-47 dengan 32.400.000. Wow. Bahasa Indonesia lebih layak menjadi bahasa kedua ASEAN.
Ini alasannya. berbanding bahasa Usulan Perdana Menteri Melayu. Malaysia Ismail Sabri Yaakob tentang bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN menuai berbagai tanggapan di Indonesia. Salah satunya adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Mendikbud Nadiem Makarim, bahkan menolak usulan Perdana Menteri Malaysia tersebut. Menurut Nadiem, Kemendikbud Ristek sebagai lembaga pemerintah diberi amanat untuk mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia, serta meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Saya sebagai Mendikbud Ristek tentu menolak usulan tersebut, ujar Nadiem seperti dikutip dari artikel Detik Edu sebelumnya. Selama ini bahasa Inggris telah menjadi bahasa resmi atau bahasa utama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Alasan Malaysia mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi karena bahasa ini dituturkan dari Indonesia hingga Kamboja. Menanggapi hal ini, Kemdikbud melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyampaikan bahwa bahasa Indonesia lebih layak menjadi bahasa kedua di ASEAN dibanding bahasa Melayu. Apa alasannya? Berikut ini rangkumannya, dikutip dari akun Instagram @badanbahasa Kemdikbud. 10 alasan bahasa Indonesia lebih layak jadi bahasa kedua ASEAN. Bahasa nasional dan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Bahasa Indonesia juga dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan teknologi, bahasa Melayu tidak. Jumlah kosakata bahasa Indonesia lebih banyak daripada kosakata bahasa Melayu. Bahasa Indonesia telah disiapkan menjadi bahasa internasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Penutur bahasa Indonesia sejumlah 269 juta. Jauh lebih banyak dibandingkan penutur bahasa Melayu baik di dalam maupun di luar negeri. Bahasa Indonesia telah dipelajari di 47 negara. Terdapat 428 lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing. Pembelajar BIPA berjumlah 142.484 orang yang tersebar di kawasan Amirop, Asia Tenggara, dan As-Pasaf. Bahasa Indonesia diperkaya oleh ratusan bahasa daerah yang tersebar di seluruh tanah air. Tingkat kesalingpahaman mutual intelligibility bahasa Indonesia lebih tinggi daripada bahasa Melayu. Pakar studi etnis Malaysia menyatakan, sudah saatnya kekuatan politik mengakui bahwa mereka gagal menggunakan bahasa Melayu untuk menyatukan masyarakat multiras negara itu. Perlu kita akui bahwa bahasa Melayu telah gagal kita gunakan untuk memupuk persatuan, padahal bahasa memiliki kemampuan untuk mempersatukan orang, kata Profesor Universitas Kebangsaan Malaysia Teo Kok Seong dalam sebuah diskusi merujuk pada capaian Indonesia dalam menyatukan 1.500 suku bangsa melalui kesamaan penggunaan bahasa Indonesia. Teo Kok Seong mengatakan, warga Malaysia saat ini tidak memiliki identitas yang sama sebagai akibat dari kegagalan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang tepat. Demikian dikutip dari Free Malaysia Today, Jumat 8 April 2022. Dia mengatakan Malaysia perlu melihat di mana kegagalan dalam menggunakan bahasa Melayu untuk menyatukan rakyat. Menurut dia banyak warga yang tidak bangga atau tidak sayang pada bahasa nasional. Teo mengimbau masyarakat Melayu untuk menjadi yang terdepan dalam mengangkat bahasa tersebut. Kita butuh perubahan sikap terhadap bahasa Melayu dan itu harus datang dari orang Melayu sendiri. Mantan dosen Universiti Malaya, Nik Safiah Kari mengatakan orang Melayu sendiri tidak bangga dengan bahasa ibu mereka, tapi lebih senang berbicara dalam bahasa lain. Sebelum kita promosikan penggunaan bahasa Melayu di luar Malaysia, kita harus bekerja untuk menghargai dan menghormati bahasa kita sendiri. Sikap itu penting, saya menemukan tidak ada rasa bangga di antara orang Malaysia untuk bahasa tersebut, apalagi di antara orang Melayu sendiri untuk bahasa ibu mereka. Bahkan para pemimpin partai berbasis Melayu sangat sedikit menggunakan bahasa Melayu ketika memperjuangkan perjuangan mereka. Katanya, bulan lalu Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengatakan dia akan mengusulkan agar bahasa Melayu diadopsi sebagai bahasa resmi kedua ASEAN dalam upaya untuk mengangkat bahasa Melayu di tingkat internasional. Pagar bahasa Melayu Malaysia bisa punah. Saat ini banyaknya masyarakat Malaysia yang mengutamakan penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan cerdik pandai. Diprediksi bisa menggerus bahasa Melayu sebagai bahasa ibu. Pakar bahasa dari Belanda, Profesor Win A. L. Stokov, mengatakan bahasa Melayu di Malaysia bisa punah jika masyarakat tidak lagi menghormati bahasanya sendiri. Bahasa itu bisa terancam lenyap jika masyarakat tidak lagi menghormati bahasanya sendiri, ataupun mereka tidak menganggap bahasanya sebagai yang bisa menyatukan masyarakatnya, serta malu atau tidak mau peduli dengan menggunakan bahasa yang betul, kata Prof. Win yang dimuat dalam sebuah koran terbitan Kuala Lumpur Senin 19 Maret. Prof. Win berpendapat bila bahasa Melayu masih terus dilanda permasalahan seperti ini, lambat laun akan tergolong dalam bahasa-bahasa yang terancam walaupun pada awalnya banyak digunakan. Hal itu disampaikannya dalam prestasinya bertema beberapa catatan mengenai bahasa terancam di Pulau Alor dan Pantar.
Indonesia di kampus University Science Malaysia. Dikatakannya kebanyakan masyarakat Malaysia memilih menggunakan bahasa Inggris khususnya dalam acara resmi. Meskipun masih banyak juga yang menggunakan bahasa Melayu dalam aktivitas sehari-hari. Beberapa jenis bahasa kaum minoritas di Malaysia, kata Prof. Wim, juga akan lenyap jika tidak dipelihara seperti yang berlaku di negara-negara lain. Berdasarkan pengetahuannya, tidak ada satupun badan khusus di negara ini yang memfokuskan serta mendokumentasikan bahasa-bahasa kaum minoritas yang semakin merosot penggunaannya. Media boleh digunakan bagi pengembangan strategi perlindungan dan pelestarian bahasa, penciptaan ejaan yang benar, menerbitan buku pelajaran untuk sekolah-sekolah dan lain-lain. Ungkapnya. Demikianlah video daripada channel Jendela Militer, guys. Secara keseluruhan dalam video ini jelas memberi gambaran kepada kita ketidaksepahaman antara Indonesia dan Malaysia apabila Perdana Menteri Malaysia mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa kedua di ASEAN, guys. Kenapa ini berlaku? Karena di Indonesia mereka mengatakan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa daerah dan bahasa Indonesia adalah bahasa penyatuan bangsa, dan mereka lebih memilih penyatuan bangsa berbanding bahasa daerah. Karena apabila menggunakan bahasa Melayu, hanya beberapa daerah saja yang menggunakan bahasa itu. Difahamkan di Indonesia, yang bertutur dalam bahasa Melayu hanya 5 juta jiwa. Berbanding dengan yang menuturkan bahasa Indonesia sebanyak 199 juta jiwa. Alangkah jauh bezanya itu, guys. Kalau dicampur juga 5 juta warga yang menutur bahasa Melayu di Indonesia, ditambah dengan di Malaysia, belum lagi dapat menandingi jumlah 199 juta jiwa yang menutur bahasa Indonesia, guys. Kalau kita melihat dari segi jumlahnya pun, bahasa Melayu kalah undi, guys, di sini. Apa yang menarik dalam video ini? Aksi konyol, guys, antara kedua buah negara, yaitu netizen Malaysia mengeluarkan kenyataan bahwa kalau tidak mahu bahasa Melayu itu diangkat, maka jangan tengok Upin Ipin. Ini merupakan satu kenyataan yang orang bilang tidak profesional, guys. Apabila dibalas oleh warga Indonesia mengatakan kalau melarang mereka tengok Upin Ipin, senang saja, kembalikan Susanti ke Indonesia. Dan di sini sebenarnya Upin Ipin itu merupakan satu cerita mengenai dengan bocil pada saya yang menyatukan antara Indonesia dan juga Malaysia. Kenapa? Dalam Upin Ipin itu wataknya ada Malaysia, ada Indonesia, dan menjadi tontonan kedua buah negara, guys. Kalau ini dijadikan sebagai satu bahan perbelahan ataupun satu bahan cerita, maka pada saya ini satu tindakan yang kurang bijak. Kita mesti lebih kepada proses fakta yang tepat, bukan melihat kepada isu yang sangat remeh, guys. Apapun mungkin Anda mempunyai fakta sendiri tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Sedikit sebanyak pandangan daripada Lebah Studio. Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri pada video ini. Anda boleh komen di bawah, guys. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.